Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 10 Desember 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dengan tema Dunia lama akan diubah menjadi dunia baru. Doa bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang baik, limpah syukur bagi-Mu atas anugerah rahmat yang Engkau curahkan kepada kami, masing-masing dalam setiap proses dan perjalanan hidup kami. Tuhan, ajarilah kami untuk berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini, terkhususnya dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Bantulah kami agar kami tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam hidup kami. Semoga kami mampu menjadi pewarta sabda-Mu yang membawa harapan, keselamatan, dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dunia lama akan diubah ke dalam dunia baru. Di banyak tempat sering sekali kita mengalami banyak orang yang begitu sulit atau tidak mudah menerima atau mengerti tentang suatu pembaharuan. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi mereka saat ini akan merasa terusik apabila ada orang-orang yang mengadakan pembaharuan, baik itu orang-orang yang datang dari pihak pemerintahan maupun pihak gereja. Jika sudah nyaman dengan satu kebobrokan hidup, maka sudah pasti akan menolak dengan keras jika ada yang hendak memperbaiki apa yang buruk. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya. Kebaikan justru mengancam dirinya. Maka segala daya upaya akan ia serahkan supaya sang pembaharu tidak jadi mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai seorang nabi, Elia teguh menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik kebobrokan kehidupan sosial di zamannya. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu mengadakan pertobatan dan memperbaiki hidup. Ia selalu membawa kabar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman, begitu tidak menerima warta kenabian yang dibawa oleh Nabi Elia. Demikian juga dengan warta kenabian Yohanes Pembaptis. Justru dengan wartanya ia ditangkap, dipenjara, dan mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ia berbeda dengan orang-orang di zamannya, dan perbedaan itu justru dianggap sebagai ancaman para penguasa. Maka bagi mereka lebih baik ia ditenggelamkan dan tidak bersuara lagi. Namun ia meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni Yohanes Pembaptis menunjukkan sang anak domba kepada mereka semua. Yohanes Pembaptis membawa suatu harapan keselamatan Allah. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bagi kita pertanyaan yang patut kita renungkan adalah bagaimana kita berani menjadi seperti mereka, membawa warta kenabian. Resiko yang sudah hampir pasti kita terima adalah kita dianggap aneh oleh orang-orang pada zaman kita. Namun demikian, kita tetap layak bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan akan suatu pembaharuan. Dunia lama akan diubah ke dalam dunia baru. Hidup kita yang lama kita tinggalkan dan masuk dalam hidup baru di dalam Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, besok kita akan memasuki Minggu Advent yang ketiga yang kita kenal sebagai masa Gaudete atau masa yang penuh sukacita. Kita bersukacita karena Kristus yang kita nantikan sudah semakin mendekat. Semoga masa Advent ini membantu kita dalam membuka hati kita bagi bimbingan Roh Tuhan. Mari
kita membuka hati baginya, kita persilakan Allah untuk berkarya di dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, kami mohon ringankanlah beban penderitaan bagi semua mereka yang mengalami sakit, penyakit saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat kebijaksanaan dalam diri para pemimpin, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan adil dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang kecil, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan berkat-Mu bagi orang-orang yang saat ini tengah menghadapi penderitaan dalam diri mereka, teristimewa mereka yang kecil dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.